型ウイルス特別対応のため、都内すべての機動隊。Halo para peviners dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya Choshi di channel Dark Knight, gudang dari semua film maupun anime yang bagus dan yang pastinya juga keren dong. Kali ini saya akan membahas lengkap alur cerita film bergenre horor bertemakan zombie yang berjudul I Am a Hero yang dirilis pada tahun 2016, diadaptasi dari manga karya Kengo Hanazawa. Film ini menceritakan tentang seorang pria yang berprofesi sebagai komikus dan seorang gadis SMA yang harus melakukan perjalanan yang cukup panjang untuk bertahan hidup karena kekacauan yang terjadi secara tiba-tiba hampir di seluruh penjuru negeri Jepang akibat terjangkitnya semua orang oleh virus ZQM yang dapat merubah mereka menjadi zombie. Nah, tanpa banyak basa-basi, mari kita langsung ke ceritanya. Cerita dimulai dengan memperlihatkan pria yang bernama Hideo Suzuki. Kita panggil Hideo aja ya, soalnya terdengar lebih keren. Sebenarnya sih, biar lebih gampang aja nyebutnya. Hideo bekerja dengan 4 orang temannya sebagai pembuat komik Jepang atau manga. Pada saat mereka sedang bekerja, mereka dikejutkan dengan siaran berita aneh yang memberitakan bahwa ada seekor anjing yang digigit secara mengenaskan oleh seorang wanita yang berusia 45 tahun. Malam pun tiba. Setelah selesai bekerja, Hideo pulang ke apartemennya, yang dimana ia tinggal bersama dengan kekasihnya yang bernama Teiko, dan mereka sudah tinggal bersama selama 15 tahun. Walaupun statusnya berpacaran, mereka sudah tinggal bersama. Hal seperti ini sudah wajar ya kalau tinggal di Jepang. Dan ternyata yang punya apartemen yang ditinggalinya sekarang ini adalah Teiko, yaitu sang pacar. Dan bisa dikatakan Hideo hanya menumpang saja, karena penghasilannya sebagai komikus cenderung pas-pasan, yang mengakibatkan Teiko harus menombok terus-menerus untuk membayar uang sewa apartemen ini. Dasar nggak modal. Next. Karena keadaan itulah yang membuat Teiko mulai emosi dengan kondisi dan pekerjaan Hideo yang ia anggap gitu-gitu aja dan gak ada perubahan. Bahkan makin hari tidak bisa diharapkan. Akibat desakan Teiko yang terus meminta Hideo agar bekerja lebih giat, pada akhirnya Hideo pun berusaha mendatangi sebuah tempat penerbitan komik Jepang guna menerbitkan apa yang ia kerjakan mati-matian selama ini, agar memiliki penghasilan yang menjanjikan. Namun sialnya keberuntungan tidak berpihak pada Hideo. Ketika karya yang ia kerjakan mati-matian pada akhirnya berakhir pedih karena sang penerbit tidak menyukai karyanya. Sesampainya di apartemen, tiba-tiba Hideo kembali mendapati Teiko yang sangat murka karena dia telah muak dengan janji manis yang selalu Hideo berikan tentang kebahagiaan, yang akhirnya membuat Teiko mengusir Hideo dari apartemennya. Ia juga membawa keluar semua barang milik Hideo, termasuk senjata shotgunnya, yang biasanya ia jadikan referensi untuk penggambaran komiknya. Karena tidak punya tempat tinggal lain, ia pun memutuskan untuk tidur di kantor tempatnya bekerja. Di pagi harinya saat mereka sedang beraktivitas seperti biasa, terlihat sensei atau bos besar memiliki gerak-gerik yang sangat aneh, disertai dengan mata merah. Akan tetapi mereka yang merasa itu adalah hal yang wajar seketika menghiraukannya begitu saja. Tak lama kemudian Teiko menghubunginya, di mana ia mengatakan bahwa dirinya menyesal telah mengusir Hideo dari apartemennya. Hideo pun meminta maaf akan hal itu juga. Kemudian pada saat mereka sedang teleponan, terdengar suara Teiko yang seperti sedang sakit, sehingga membuat Hideo khawatir. Lalu ia memutuskan untuk bergegas pergi ke apartemen milik Teiko. Sesampainya Hideo di sana, ia kemudian mengetuk pintu beberapa kali, namun Teiko tak kunjung meresponnya, hingga dirinya mengintip ke dalam apartemen Teiko dari sebuah lubang surat yang ada di pintu. Terlihat Teiko yang sedang tertidur tiba-tiba terjatuh, dan secara aneh tubuhnya kejang-kejang. Kemudian Teiko merangkak menuju pintu ke arah Hideo. Dan tiba-tiba, tanpa ada sepatah kata pun, Teiko langsung menyerang Hideo dengan sangat brutal dan berniat untuk menggigitnya.
Hideo yang kurang briefing berusaha untuk menenangkannya. Ia mendorong tubuh Teiko masuk ke dalam apartemen tersebut dan berniat untuk menguncinya. Tapi ternyata kekuatan Teiko jauh lebih besar darinya. Bahkan Teiko menahan pintu itu dengan cara tak biasa, yaitu menggunakan giginya yang mengakibatkan giginya copot. Dengan kekuatannya yang OP ini, Teiko terus menyerang dan menggigit Hideo. Hingga pada akhirnya ketika Hideo mencoba melawan balik dan mendorong tubuhnya, tanpa sengaja kepala Teiko mendarat dan tertusuk sebuah piala penghargaan miliknya. Dan Teiko pun tewas. Karena panik telah membunuh pacarnya, Hideo pun bergegas tancap gas pergi dari apartemen tersebut dan menuju ke tempat kerjanya. Di tengah perjalanan, Hideo melihat banyak sekali pesawat yang melintas seakan-akan telah terjadi sebuah masalah. Setibanya di sana, terlihat suasana di tempat itu tak jauh berbeda, di mana beberapa rekan kerjanya berubah menjadi aneh. Terlihat juga ada salah satu rekan kerjanya yang bernama Matane tengah membunuh semua orang di sana, di mana ia juga mendengar dari siaran berita bahwa siapapun yang tergigit akan berubah menjadi seperti mereka. Oleh karena itu, setelah Matane membunuh semua rekan kerjanya, ia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya karena ternyata dirinya juga terkena sebuah gigitan di kaki kanannya. Selain itu, ia tak mau berubah menjadi seperti mereka. Singkat cerita, saat Hideo berhasil pergi dari tempat itu, terlihat sebagian besar penduduk di kota tersebut telah menjadi aneh. Di tengah pelariannya ini, Hideo bertemu dengan seorang gadis SMA yang bernama Hiromi Hayakari. Kita panggil Hiromi aja ya. Dan juga dengan seorang pekerja kantoran, yang dimana mereka berniat untuk melarikan diri dari kota itu dengan menggunakan sebuah taksi yang terparkir di pinggir jalan. Di dalam taksi tersebut, mereka juga melihat sebuah siaran berita yang mengabarkan bahwa hampir seluruh penjuru negeri Jepang sudah hancur berantakan dan telah terinfeksi sebuah virus yang mengakibatkan manusia yang terinfeksi bertingkah seperti zombie. Dan betapa terkejutnya Hideo saat melihat pria yang menaiki taksi bersamanya ternyata telah tergigit oleh salah satu dari zombie yang mengejarnya. Dan tak butuh waktu lama, pria itu pun berubah menjadi zombie, kemudian langsung menyerang seluruh penumpang taksi. Dan kacaunya di sini, si sopir taksi malah terkena gigitan pria tersebut, yang mengakibatkan mobil taksi yang mereka tumpangi oleng. Hideo kemudian mencoba untuk menendang keluar pria yang sudah sepenuhnya menjadi zombie itu. Dan setelah berhasil mengeluarkannya, Hideo kemudian menarik Hiromi ke belakang dan memasangkannya sabuk pengaman. Karena si sopir taksi itu sudah kehilangan kendali sepenuhnya. Setelah kecelakaan mobil yang dahsyat itu, untungnya Hideo dan Hiromi masih selamat. Mereka kemudian keluar dari mobil tersebut dan mulai berjalan menelusuri jalan tersebut. Hiromi juga sempat membuka ponselnya dan mengecek sebuah website di internet yang mengatakan bahwa virus yang menginfeksi hampir seluruh penduduk Jepang ini bernama ZQN yang menular melalui kontaminasi darah. Di dalam website tersebut juga mengatakan bahwa lokasi paling aman dari serangan para zombie sekarang ini adalah di puncak Gunung Fuji karena virus ZQN ini akan mati ketika cuaca dingin. Mereka yang belum sepenuhnya selesai membaca artikel di website tersebut, tiba-tiba handphone milik Hiromi mati karena nggak ada sinyal. Bisa-bisanya di saat genting seperti itu sinyal malah hilang. Kacau kali. Next. Tapi walaupun begitu, mereka jadi punya tempat tujuan untuk berlindung, yaitu di puncak Gunung Fuji. Oleh karena itulah mereka kemudian memulai perjalanan untuk menuju puncak Gunung Fuji dengan berjalan kaki. Ketika hari mulai gelap, mereka memutuskan untuk beristirahat di sebuah kuil yang mereka temukan. Mereka kemudian saling mengobrol dan saling berbagi makanan. Lalu Hiromi mengeluarkan sebuah MP3 playernya yang sangat ia sayangi dan meminta Hideo untuk mendengarkan sebuah lagu kesukaannya. Dan tanpa sadar saat mereka sedang mendengarkan musik tersebut, mereka pun tertidur. Keesokan paginya, saat Hideo ingin mencari kesempatan dalam kesempitan, ia malah menemukan bekas gigitan di leher Hiromi. Hideo yang panik langsung mengarahkan shotgunnya ke arah Hiromi dan menanyakan tentang bekas luka di lehernya. Lalu Hiromi berkata bahwa ia terkena gigitan dari seorang bayi yang bisa saja sudah terkontaminasi oleh virus lewat ASI ibunya, tepatnya 2 hari yang lalu. Selain itu, Hiromi juga sudah pasrah jika Hideo ingin membunuhnya.
Tapi ketika Hiromi berbicara seperti itu, Hideo pun mengurungkan niatnya karena dirinya juga merasa bisa saja orang yang tergigit zombie tidak terinfeksi oleh virus karena dirinya juga pernah digigit oleh pacarnya, tapi tidak tertular karena gigitannya yang tidak menembus dagingnya. Dan Hideo mempercayai hal itu sebagai keberuntungan. Selain itu, fakta bahwa selama 2 hari ini Hiromi tidak menunjukkan perubahannya menjadi seorang zombie. Oleh karena itu, Hideo kemudian memutuskan untuk tetap membawa Hiromi di perjalanannya. Dia juga mengatakan bahwa ia akan melindunginya dengan segenap jiwa dan raga. Shinso Sasageo. Ketika mereka tengah menelusuri hutan, tiba-tiba Hiromi bersikap aneh. Hideo yang mengira bahwa Hiromi kecapean memutuskan untuk beristirahat sejenak. Namun di sana Hideo kini dibuat terkejut ketika melihat mata kiri Hiromi yang memerah. Yang mana itu adalah gejala awal seseorang berubah menjadi zombie. Tak lama kemudian Hiromi pun mulai merasakan bahwa ia mengalami perubahan yang signifikan pada dirinya. Oleh karena itu dia meminta Hideo untuk pergi meninggalkannya dan melanjutkan perjalanannya seorang diri. Karena panik, Hideo pun langsung tancap gas pergi meninggalkan Hiromi sendiri. Hideo kemudian terus berlari mencari tempat yang aman. Sampai akhirnya ia mendapati seorang pria yang sedang berjalan di depannya. Tanpa pikir panjang, Hideo langsung menghampiri pria tersebut dan meminta pertolongan. Ternyata pria tersebut adalah salah satu dari mereka. Zombie tersebut kemudian menyerang Hideo. Hideo pun terpojok karena tenaganya yang kalah jauh dari zombie itu. Dan di detik-detik terakhir saat Hideo akan digigit, Hiromi datang dan langsung membunuh zombie tersebut dengan sangat mudah. Ternyata Hiromi tidak sepenuhnya berubah menjadi zombie. Hal itu mungkin disebabkan oleh imunnya dan juga fakta bahwa anak kecil yang terinfeksi lewat ASI ibunya. Sehingga virus yang menular pada Hiromi tidak menginfeksi secara keseluruhan dan menjadikan dia manusia setengah zombie. Mantap. Menyadari bahwa Hiromi masih memiliki kesadaran dan tidak menyerangnya secara membabi buta layaknya zombie lain, Hideo pun akhirnya memutuskan untuk membawa Hiromi kembali dan mereka pun melanjutkan perjalanannya menuju Gunung Fuji. Next, sesampainya mereka di sebuah jalan, terlihat di sana ada sebuah troli belanja dari pusat perbelanjaan Fuji, yang artinya mereka sudah dekat dengan tempat tujuan. Dengan menggunakan troli belanja, Hideo mendorong Hiromi yang sedang tertidur pula sampai ke pusat perbelanjaan. Terlihat suasana di sana yang sangat sepi dan kacau balau. Mereka pun kemudian masuk ke sebuah toko pakaian. Dan ketika Hideo sedang asik mencoba beberapa pakaian, tiba-tiba ada satu zombie di belakangnya dan langsung menyerangnya. Tapi untungnya di detik-detik terakhir saat Hideo akan digigit, ada seorang wanita yang membunuh zombie tersebut lebih dulu. Dan wanita itu bernama Sugomi, yang merupakan salah satu survival yang dapat bertahan hidup di komplek taman hiburan sekaligus menjadi pusat perbelanjaan itu. Yang secara kebetulan kelompoknya tersebut sedang mencari air untuk para korban selamat lainnya. Karena dirasa lebih aman jika bersama mereka, Hideo dan Hiromi pun bergabung dengan mereka. Tak lupa Hideo memasangkan penutup mata untuk Hiromi agar mereka tidak melihat salah satu mata Hiromi yang sudah berubah menjadi zombie. Pada saat Hideo dan Hiromi sampai di base camp kelompok tersebut, mereka disambut dengan sangat ramah. Dan yang menjadi pemimpin di kelompok tersebut bernama Iura. Serta Iura pun memperkenalkan Hideo kepada seorang pria bernama Abe, yaitu orang yang mengatur bahan pangan di camp ini. Namun ketika tengah berbincang-bincang, di sini Hideo malah salvok ke jam tangan milik Abe. Abe yang mengerti maksud dari Hideo pun segera membawakannya puluhan jam Rolex yang diinginkan untuk Hideo. Di tengah para kelompok yang melakukan aktivitasnya masing-masing, terlihat satu zombie gaje yang sangat menarik perhatian, di mana zombie itu bergerak tak biasa, yaitu dengan melompat-lompat begitu tinggi, yang mana ternyata zombie itu dulunya adalah seorang atlet dari universitas. Dan zombie itu pun dikenal pintar dan juga kuat. Singkat cerita, setelah beberapa hari berlalu, persediaan makanan mereka pun mulai menipis. Iura kemudian membuat sebuah rencana untuk mengambil persediaan makanan dari sebuah gudang penyimpanan. Tapi di sini Iura meminta kepada Hideo untuk memberikan senjata shotgunnya. Tentu saja Hideo menolak untuk memberikannya, karena Hideo sudah menganggap senjata shotgunnya ini sebagai jimat keselamatan bagi dirinya. Oleh karena itu, kelompok tersebut mengancam Hideo agar menyerahkan senjata miliknya. Jika tidak, Hiromi akan dibunuh.
Sementara itu, Hiromi yang sedang diacungkan sebuah pisau tiba-tiba melawan dan menghempaskan 2 orang yang menawannya saat itu. Selain itu, penutup mata yang memang sengaja Hideo ikatkan untuk menutupi bahwa Hiromi adalah manusia setengah zombie lepas. Sontak, semua orang yang ada di sana pun terkejut, hingga membuat Iura menembakkan sebuah anak panah ke arah kepala Hiromi, yang membuatnya jatuh pingsan. Untung si Hiromi jadi setengah zombie, kalau enggak paling udah tinggal di isekai. Next. Setelah itu, senjata milik Hideo pun akhirnya diambil dan dirinya juga dipukuli karena telah membawa manusia yang terinfeksi virus ZQN ke dalam pengungsian. Ya, walaupun begitu, Hiromi tidak dibunuh oleh mereka karena mereka juga masih ragu akan keberadaan Hiromi, apakah dia zombie atau manusia. Pasalnya, para manusia yang terinfeksi virus ZQN seharusnya mereka tidak akan tertidur. Tetapi untuk kasus si Hiromi berbeda, dirinya bisa tertidur dan denyut nadinya juga masih ada. Setelah kejadian tersebut, terjadi sebuah konflik antara Iura dan Sangu, di mana Sangu ingin merebut posisi pemimpin dari kelompok tersebut. Selain itu, ia juga merebut senjata milik Iura. Walaupun sempat akan adu mekanik, misi ini pun masih tetap dijalankan. Dibantu oleh pengungsi lain yang mengalihkan perhatian zombie, mereka pun bergegas pergi menuju gudang penyimpanan makanan. Mereka pun sampai di gedung, dan saat mereka sedang melihat sebuah peta tempat tersebut, tiba-tiba seluruh lampu di gedung tersebut menyala. Tapi mereka mengabaikan keadaan tersebut dan langsung menuju ke tempat tujuan mereka, yaitu tempat penyimpanan makanan. Saat mereka tengah mengambil semua persediaan makanan yang ada dari gudang tersebut, tiba-tiba terputar sebuah lagu. Di sini Sangu sudah langsung tahu bahwa yang melakukan hal itu adalah Iura, yang berniat untuk membunuhnya dan yang lainnya. Karena volume musik tersebut sangat keras, otomatis memancing para kawanan zombie yang ada di gedung dan di luar gedung masuk ke dalam. Ditambah lagi, Iura ternyata membuka gerbang dari gudang tersebut, sehingga membuat seluruh zombie yang berada di luar masuk ke dalam gedung. Hideo yang bersembunyi di dalam loker gudang penyimpanan makanan tersebut kemudian mendengar suara Sugomi yang mengatakan bahwa ada satu zombie yang berhasil naik ke atas gedung pengungsian dan menggigit semua pengungsi yang ada di sana. Dan hanya dirinya dan Hiromi lah yang berhasil selamat dan sedang membutuhkan pertolongan. Sedikit info, zombie yang berhasil naik itu adalah mantan atlet lompat tinggi. Caranya naik ialah dengan cara melompat dari bawah dan berhasil mencapai tempat pengungsian. Mendengar hal itu, Hideo pun akhirnya memberanikan diri untuk keluar dari sana dan melawan para zombie. Ia juga mengatakan bahwa akan segera menyelamatkan mereka. Dan ketika ia akan keluar dari gedung tersebut, ia menemukan senjata shotgunnya tergeletak di lantai dengan beberapa peluru di sana. Sementara itu, Sugomi yang tidak bisa menunggu lebih lama lagi karena para pengungsi yang digigit sudah mulai berubah menjadi zombie, memutuskan untuk membawa Hiromi pergi dari atas gedung tersebut dan menuju gudang tempat Hideo berada. Pada saat mereka sudah berada di gedung tersebut, mereka kemudian bertemu dengan Iura, dan Iura mengajak mereka untuk kabur dari tempat tersebut menggunakan sebuah mobil yang ia temukan. Akan tetapi tak lama kemudian, tangan kiri Iura tiba-tiba mengeluarkan darah dan menunjukkan gerak-gerik aneh, yang rupanya dirinya telah terinfeksi virus ZQN, yang membuatnya berubah menjadi zombie dan menyerang mereka. Sugomi yang menggendong Hiromi ini mencoba berlari dari kejaran Iura. Pada saat dirinya sedang berlari, ia kemudian bertemu dengan Hideo yang memintanya untuk menunduk. Lalu dengan senjata shotgunnya itu, Hideo mengheadshotkan Iura. Ketika mereka ingin pergi dari tempat tersebut, tiba-tiba Sangu yang berhasil selamat menghampirinya. Selain itu, terdengar juga suara langkah kaki dari para kawanan zombie yang mendekat. Maka dari itu, Hideo langsung menyuruh Sangu menyerahkan semua peluru shotgun yang dibawa olehnya. Dan benar saja, itu semua ternyata adalah suara langkah kaki para kawanan zombie yang mengejar AP, salah satu dari kelompok mereka. Ditambah lagi, pintu keluar yang ada di belakang mereka ternyata sudah dipenuhi oleh kawanan zombie juga, sehingga membuat mereka terjebak di antara kepungan zombie yang mengakibatkan mereka harus melawannya.
Hideo kemudian berniat untuk mengurangi jumlah kawanan zombie yang mengepung mereka menggunakan shotgunnya dengan 96 peluru yang ia miliki. Dan ketika ia akan bertempur, tiba-tiba Hiromi mulai sadar dan dapat berbicara lagi. Yang dimana Hiromi berkata bahwa ia akan baik-baik saja selama dirinya bersama dengan Hideo. Tentu saja perkataan tersebut membuat semua orang yang ada di sana termasuk Hideo terkejut. Karena setelah Hiromi berubah menjadi zombie, dirinya tak pernah sekalipun berbicara. Selain itu, kata-kata Hiromi nampaknya telah membuat Hideo percaya diri dan membakar semangatnya untuk membunuh semua zombie yang ada. Ada yang dapat boostingan ye. Dan dengan dibantu oleh ketiga temannya, Hideo dan yang lainnya pun mulai membasmi satu persatu para kawanan zombie tersebut. Tapi sayangnya Sango dan Ape gugur di tengah pertempuran ini dan hanya menyisakan Hideo dan Tsugomi, yang dimana mereka berhasil membunuh semua zombie yang mendekat. Akan tetapi di tengah kegembiraan mereka, tiba-tiba muncul zombie yang menjadi biang kerok kematian para pengungsi di markas mereka. Dengan jumlah peluru yang tipis, Hideo mencoba untuk menembaknya dan ia berhasil mengheadshotkan zombie tersebut. Akan tetapi zombie tersebut ternyata masih bisa bergerak dan kemudian berlari ke arah Tsugomi dan Hiromi. Hideo yang mengetahui mereka dalam bahaya langsung tancap gas menolong mereka. Dan karena peluru shotgunnya telah habis, ia kemudian menghantamkan gagang senjatanya ke arah kepala zombie tersebut hingga hancur. Setelah membunuh semua zombie yang menyerangnya, mereka bertiga pun pergi dari tempat tersebut dengan menggunakan sebuah mobil yang ditemukan oleh Iura. Cerita ditutup dengan memperlihatkan mereka bertiga yang sedang menaiki mobil pergi ke arah Gunung Fuji. Tamat. Itu tadi alur cerita film I'm a Hero. Seru kan ceritanya? Semoga kalian semua terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan ini. Bagi kalian yang udah nonton, coba ketik di kolom komentar pendapat kalian tentang film ini ya. Dan di video selanjutnya, saya akan membahas film yang lebih bagus lagi. Ditunggu ya guys. Sekian dari saya, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe-nya agar saya lebih semangat untuk mengupload video baru lagi. Mantap!